Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'du, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa sama-sama duduk di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis tempat kita saling mewariskan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat kita berdiskusi tentang agama kita yang mulia ini, tempat kita menegakkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Di jadwal pengajian rutin ini, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita akan split sebagaimana tadi disampaikan. Mulai dari hari ini insyaallah kita akan selang-seling membaca kitab Riyadhus Shalihin dengan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Al-Imam At-Tirmidzi salah seorang penulis sunan, kitab sunan, kumpulan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, adalah murid terkemuka dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau kita mau melihat, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kopiannya Imam Al-Bukhari, maka itu adalah Imam At-Tirmidzi. Beliau menerima ilmu dari Imam Al-Bukhari dan hafalannya sangat kuat sekali, sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sebagian para ulama berkata, kalau ingin melihat bagaimana hebatnya Imam Al-Bukhari, lihat juga Imam At-Tirmidzi. Dan kalau kita, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ingin mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dari ilmu dan faidah yang banyak, maka semestinya, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita mengkaji kitab-kitab beliau. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kitab ini akan berbicara tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sifat jasmaninya, bentuk tubuh dan juga gerak-gerik beliau, dan sifat akhlak beliau. Yang tentu saja, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, apa yang ditampilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi dua. Ada yang berupa ibadah, yang beliau contohkan kepada kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang berupa tabiat manusiawi biasa, yang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah tidak diragukan, tabiat manusiawi beliau adalah tabiat yang sempurna, yang baik, yang kalau orang mau mencontohi beliau dalam masalah ini akan mendapatkan kebaikan juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, salah satu manfaat dari kita membaca kitab ini, harapannya kita bisa mencontohi beliau. Yang kedua, sebagaimana kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang.
kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal la yu'minu ahadukum." Tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yakuna, sampai Allah wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya itu ahabbu ilaih, lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Cara untuk membangkitkan cinta kepada Rasulullah SAW adalah mengetahui kelebihan-kelebihan beliau, mengetahui keistimewaan beliau. Dan itu ditulis semua oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab beliau Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini. Dan juga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Di balik kita mengetahui sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terbangun benteng yang kuat dalam diri kita. Karena banyak orang di luar sana yang berusaha berupaya untuk merusak citra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak juga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang seolah-olah ingin menampakkan kecintaan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah melusuk dari belakang, merusak dari dalam. Ada juga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan mengetahui bagaimana detailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa membentengi diri kita dari hal-hal seperti itu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Berkata Al-Hafidz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang sifat-sifat jasmani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan hadis, kisah dari para sahabat yang menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, An Anasin, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu sami'ahu yaqul, bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya murid sahabat Anas bin Malik mendengar sahabat Anas bin Malik berkata, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, saya sengaja menghapus rentetan sanad dari kitab ini, tidak saya baca, karena kalau saya baca panjang dan barangkali jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah tidak cocok untuk pengajian seperti misalnya akhbarana Abu Raja Qutaibah ibn Sa'id an Malik ibn Anas an Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Jadi rentetan sanad ini rata-rata kita ini tidak ada yang mengerti siapa orang-orang ini. Kalaupun kita mau bahas satu persatu juga bukan untuk keahlian kita. Karena memang ini kalau pembahasan ini untuk orang-orang yang mempelajari ilmu hadis saja, ilmu sanad saja, ilmu riwayat untuk mengetahui kesahihannya atau tidak. Jadi langsung saja saya langsung potong, langsung saya sebut siapa ini periwayatnya dan siapa yang mengatakannya. Dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang terlalu tinggi. Tawilul ba'in itu tinggi sekali. Kalau tinggi sekali mungkin kisaran 2 meter lebih, itu tinggi sekali kayaknya itu ya. Nah, ya bukan seperti itulah. Wala bil qasir, dan beliau juga tidak pendek.
Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Sahabat Anas bin Malik tidak berkata tidak pendek sekali, bukan. Tapi tidak pendek. Kalau tinggi beliau kasih catatan tidak tinggi sekali. Kalau masalah pendek sekalinya tidak disebutkan. Jadi tidak pendek. Artinya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini tinggi sekali, ini pendek sekali. Ini kan akan tercipta jarak yang panjang di sini. Jadi yang seperti ini tidak diinginkan oleh sahabat Anas bin Malik untuk menceritakan Rasulullah SAW. Akhirnya pendengar bingung, ini mana ini antara kedua ini. Akhirnya beliau menyebutkan tidak pendek, naik sedikit. Nah, jadi di antara dua inilah Rasulullah SAW. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Imam Al-Bukhari punya kitab selain Sahih Bukhari, namanya kitab Al-Adabul Mufrad. Di situ juga beliau membawakan beberapa riwayat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikisahkan kana ila tuli aqrabu minhu ilal qisar. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu kalau disebut tinggi itu lebih dekat daripada disebut pendek. Jadi kalau tadi itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah tidak tinggi sekali dan tidak pendek. Kita ambil tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kemudian dikomentari lagi dalam hadis di kitab Adabul Mufrad. Beliau itu kalau disifati lebih dekat ke tinggi, artinya lebih naik sedikit dari tengah sini, tapi tidak tinggi sekali. Jadi orang melihat beliau sallallahu alaihi wasallam itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, orang yang sedang-sedang saja. Jadi tidak tinggi sehingga kalau masuk pintu perlu nundukin kepala. Tidak juga pendek sekali sehingga dikatakan semeter tidak sampai, semampai. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kemudian sahabat Anas bin Malik melanjutkan, wala bil abyadil amhaq. Beliau itu sallallahu alaihi wasallam tidak putih pekat. Putih pekat itu putih yang tidak bercampur warna apapun. Putih pucat, pekat. Tidak demikian warna kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala bil adam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga tidak, kulitnya itu tidak coklat yang kehitam-hitaman, tidak. Jadi seperti kulit kita ini kan kulit coklat kehitam-hitaman. Jadi tidak demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana Rasulullah SAW? Nanti akan ada hadis berikutnya yang menjelaskan bagaimana kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala bil ja'dil qatiti wala bis sabati. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu rambutnya tidak keriting pahit. Keriting pahit itu keriting yang yang semut-semut saja masuk bisa kesesat di dalam itu. Tidak demikian. Keriting yang luar biasa itu bukan demikian rambutnya Rasulullah SAW. Kalau keriting Afrika barangkali ya, modelnya seperti itu ya, luar biasa, rambutnya muter-muter melilit di situ di satu tempat, kemudian ya, kelihatan ya jelek lah untuk ukuran kita. Tapi kalau untuk ukuran Afrika barangkali itu gantengnya orang Afrika begitu barangkali. Karena memang orang Afrika jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah lebih tertarik ke wanita yang hitam seperti mereka daripada wanita yang putih. Jadi ukuran kegantengan mereka sesuai dengan kecantikan dan kegantengan mereka di sana itu sesuai dengan sifat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Kita di sini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah juga demikian. Ukuran ganteng dan ukuran. Tapi kalau ukuran di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu.
Jadi untuk pria di sana yang keriting pahit itu kurang. Wala bisabati, dan rambut beliau sallallahu alaihi wasallam juga tidak lurus sekali, lurus seperti itu enggak. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi bagaimana rambutnya Rasulullah SAW? Rambutnya beliau SAW bergelombang. Kalau antara keriting dengan lurus, ya bergelombang. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kemudian sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, ba'atsahu Allah taala ala ra'si arba'ina sana. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam di usia 40 tahun. Jadi sudah mendekati atau sudah masuk 40 tahun. Ra'sus sana itu artinya ujungnya tahun. Jadi masuk usia beliau 40 tahun. Kenapa demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah? Karena usia 40 tahun itu usia matang, dewasa sekali. Usia jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah di mana orang itu perkembangan otaknya sempurna. Sudah makan asam garam dari masa remaja, masa mudanya, sudah mengetahui banyak hal. Dan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, biasanya orang yang umurnya 40 tahun itu sudah lebih banyak berpikir tentang hikmah dan kebijaksanaan dalam segala urusan daripada berleha-leha dan bersenda gurau. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 berfirman tentang umur 40 tahun ini. Allah berfirman, idza balagha asudda, kalau dia sudah sampai kuat badannya, wa balagha arba'ina sana, dan sudah masuk usia 40 tahun, qala, dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak, ya Rabbku berikanlah aku kecondongan, hidayah untuk mensyukuri nikmat allati an'amta alayya, yang engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tua, wa an a'mala salihah, dan agar aku beramal saleh, tardahu, amalan yang engkau ridhai, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah anak keturunanku, inni tubtu ilaik, sesungguhnya aku bertobat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepadamu. Jadi orang kalau sudah masuk 40 tahun itu hikmahnya akan lebih banyak daripada urusan-urusan mau berleha-leha di dunia ini. Begitu semestinya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Dan usia 40 tahun jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah biasanya itu puber kedua biasanya. Puber pertama itu ya masa-masa remaja, usia 20, 17, 20 tahun. Usia 40 tahun kepengen nikah lagi. Kadang-kadang seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di usia yang matang, padahal beliau sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan pemuda-pemuda lainnya di kalangan pemuda Quraisy. Dari kecil sudah kelihatan beliau berakhlak yang mulia. Dari muda jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah kelihatan beliau ini sallallahu alaihi wasallam orang yang amanah, jujur. Ketika menikah di umur 25 tahun, beliau dipercaya menjalankan bisnis dan jujur. Kalah jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah orang yang sudah berubah dengan pemuda Muhammad di usia remaja. Berakal, sehat, penuh dengan hikmah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus beliau di usia tersebut. Karena jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala hendak memilih usia yang sangat pas, sempurna,
untuk mengemban risalah yang sangat berat. Walaupun demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ketika mendapat wahyu pertama beliau ketakutan. Super. Menganggap diri beliau terasa seperti orang gila. Pulang ke rumah ketakutan menggigil. Menceritakan kepada istri beliau apa yang beliau lihat dan alami. Padahal jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, beliau sudah berada di usia matang. Berat. Tugas kenabian itu berat. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Saking berakalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu pertama kali, beliau tidak petantang petenteng seperti sebagian orang. Sebagian orang kan kalau mimpi saja ini, baru mimpi doang ini. Mimpi saja sudah cerita gini kan, oh tadi malam saya ketemu Rasulullah, tadi malam begini, cerita begini, begitu, petantang petenteng ke sana kemari. Atau barangkali sebagian orang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau dapat bisikan tadi malam, wah ini bisikan malaikat sudah ini. Saya ini termasuk berarti orang-orang yang bertakwa terpilih. Malaikat bisikin saya langsung tadi malam, saya dengar suaranya. Hebat saya ini. Tidak demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang normal, berakal, berakhlak mulia, sopan, santun, tawadhu. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ketika mendapatkan ini wahyu pertama kali di usia 40 tahun, usia di mana akal beliau sempurna, beliau ketakutan. Karena memang begitu sifat manusia, ketakutan. Apa ini? Jadi tidak melambungkan dirinya ke sana kemari, tidak, tapi beliau ketakutan. Jangan. Sampai beliau ditenangkan oleh istri beliau, dibawa ke orang yang tahu tentang kejadian-kejadian seperti ini, yaitu Waraqah bin Naufal. Di pamannya Khadijah, Waraqah bin Naufal, beliau sallallahu alaihi wasallam ditenangkan. Betul apa yang engkau lihat itu. Karena Waraqah bin Naufal jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah belajar dari Alkitab, kitab Taurat dan kitab Injil, tahu ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu kapan dia diutus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak mereka. Anak kalau jalan, kalau lari-lari, kita tahu, oh itu anak saya itu, walaupun jauh. Kita tahu cara jalannya, kita tahu suaranya, kita. Begitu orang-orang itu paham. Siapa yang baca kitab Taurat, kitab Injil zaman dulu itu akan mengenal Rasulullah SAW seperti mengenal anaknya sendiri. Sehingga Waraqah bin Naufal langsung bisa memastikan ini seperti apa yang didapat oleh Nabi Musa alaihissalam. Begitu orang berakal jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah bersikap itu normal. Seperti Imam Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab beliau Al-Ghunyah. Beliau didatangi oleh syaitan di malam hari ketika sholat malam, dalam bentuk cahaya dibisikkan, ana rabbuk, saya ini Rabbmu wahai Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani orang yang berakal, pintar, mengerti Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau langsung berkata, ibta'id anni, menjauh dari saya ya syaitan. Jelas itu syaitan. Bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala datang bicara langsung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bukan nabi, bukan rasul? Walaupun dalam bentuk cahaya sekalipun itu mustahil terjadi. Itu syaitan. Berakal, demikianlah mestinya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kita ini berakal, waras dan tidak mudah ditipu oleh syaitan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau di umur 40 tahun? Karena demikianlah orang-orang yang usianya sudah 40 tahun itu sudah banyak makan asam garam,
sudah banyak hikmahnya, berakal dengan akal yang sempurna. Kemudian sahabat Anas bin Malik melanjutkan, fa'aqama bi Makkah 10 sinin. Beliau berdakwah di Mekah, tinggal di Mekah, berdakwah di Mekah setelah kenabian itu 10 tahun. Wah, ada yang salah nih Ustaz, kan 13 tahun yang masyhur. Iya, 13 tahun yang masyhur. Salahkah sahabat Anas bin Malik? Enggak. Kenapa jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah? Karena beliau menghitung dakwah yang jahar saja. Jadi Rasulullah SAW ketika menerima wahyu pertama kali 3 tahun itu masih sembunyi-sembunyi, masih tidak berani untuk terang-terangan, masih bisik-bisik saja dengan istri beliau, dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, anak paman beliau, keponakan beliau, masih dengan keluarga-keluarga dekat, sedikit-sedikit. Sehingga yang seperti ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, untuk kebanyakan para sahabat tidak dihitung. Yang dihitung itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah 10 tahun yang betul-betul penuh perjuangan luar biasa. Itulah yang dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini, bahwasanya beliau di Mekah 10 tahun. Tapi yang kalau dihitung dengan yang dakwah sirriyahnya Rasulullah SAW itu 13 tahun semenjak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Wabil Madinah 10 sinin. Dan di Madinah beliau 10 tahun. Sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawaffahu Allahu ala ra'si 60 sanah. Dan beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 60 tahun. Yang masyhur Ustaz 63 tahun. Iya. Itu yang masyhur, yang betul, yang benar, usia beliau 63 tahun. Tapi kenapa sahabat Anas bin Malik berkata 60 tahun di sini? Sekali lagi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, beliau menghilangkan 3 tahun yang dimana Rasulullah SAW pada saat itu masih sirriyah dakwahnya, dan beliau SAW masih mencoba untuk menguatkan hati beliau untuk mempersiapkan dakwah yang sesungguhnya untuk menghadapi sekian banyak jenis-jenis cobaan dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau hanya menjumlahkan yang jelas-jelas saja, yang pas-pas saja, 40 tambah 10 tambah 10, 60 tahun. Dan begitu sukanya orang Arab jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan secara umum saja sudahlah. Tidak usah detail-detail sekali. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Sahabat Anas bin Malik berkata di akhir hadis ini, walaysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sya'ratan bayda. Di usia seperti itu, di jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di rambut kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada 20. Artinya kurang dari 20 rambut putih. Subhanallah, kalau kita punya jenggot ada yang putih, rambut ada yang putih, nggak pernah ngitung. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Tapi begitulah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul diperhatikan. Rambut-rambutnya diperhatikan. Yang putih yang mana, yang hitam yang mana? Karena mereka sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ibunya beliau pintar. Tahu kemana mesti mendidik putra beliau. Di usia 10 tahun sahabat Anas bin Malik ini dibawa oleh ibunya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibunya berkata, ya Rasulullah, hada Anas. Wahai Rasulullah, ini Anas, anakku. Akan membantumu
dalam kehidupan sehari-hari. Jadi langsung diwakafkan oleh ibunya untuk membantu Rasulullah SAW. Apa saja kebutuhan Rasulullah SAW, sahabat Anas bin Malik yang akan siap untuk mengambilkannya. Ambil air, entah apa barangkali, mencuci baju, entah ini, entah itu, semua. Tinggal perintah saja. 10 tahun. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Sehingga beliau menemani Rasulullah SAW 10 tahun. Jadi begitu datang Rasulullah SAW ke kota Madinah, sahabat Anas langsung disetorkan ke Rasulullah SAW. Nah, ini sejarah pondok pesantren, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Sejarah pertama kali pondok pesantren ini begini nih. Anak-anak kecil diantar ke ustadz-ustadz kemana, supaya sudah tinggal situ, sudah belajar di situ, bantu di situ. Kalau pondok-pondok pesantren zaman dulu, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, santri-santrinya itu membantu. Sawahnya pondok itu digarap, ditanamin. Jadi mereka belajar bertani di situ, belajar berternak, belajar semuanya, membersihkan pondok dan sebagainya, dan juga belajar. Nanti pada saat jam belajar, mereka datang belajar baca kitab, baca kitabnya dari sampul ke sampul, selesai. Pondok zaman sekarang, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, wala'udzubillah. Pondok zaman sekarang ini, kita nyuruh anak saja nyapu-nyapu di halaman pondok, orang tuanya sudah protes. Wah, saya bayar anak saya sekolah di sini bukan untuk kerja-kerja Ustaz, untuk belajar. Kita suruh nyuci pakaiannya sendiri, cuci pakaian sendiri. Orang tuanya tidak ridho. Mana ini laundrynya Ustaz? Anak saya capek ini kalau nyuci-nyuci terus. Subhanallah, pondok zaman sekarang. Ya, tapi kita mau bilang apa, daripada dia tidak belajar ilmu agama, ya kita siapin aja semuanya. Cleaning service disiapin, semua disiapin sudah, supaya tidak cerewet orang tuanya. Tapi akhirnya barokahnya hilang. Anak-anak tumbuh waliyadzubillah, seolah-olah tidak tahu bagaimana cara bekerja, tidak tahu, taunya terima semua, serba ada semua taunya. Nanti tiba-tiba anaknya terjadi perkelahian, langsung masuk ke kantor polisi. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bicara tentang pendidikan, pendidikan masa lampau itu, masa dulu itu berkahnya luar biasa sekali. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi pondok pesantren itu bukan dari gaya-gayanya katanya sebagian orang nih. Ya, pondok pesantren itu nyontek dari orang Yahudi, orang-orang Buddha dan orang-orang Hindu. Dulu dua orang-orang Buddha, orang Hindu itu nginep di apa namanya, di tempat-tempat ibadah mereka untuk belajar. Enggak. Dari dulu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, umat Islam itu menerapkan demikian. Orang kalau mau belajar, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, serius belajar, meluangkan waktu 24 jam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Wa anhu, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu juga, qol, sahabat Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu tidak tinggi dan tidak pendek. Itu namanya rab'ah, marbu'an. Riwayat yang lain menyebutkan marbu'an, rab'ah. Laisa bituli wala bil qasir. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak tinggi dan juga tidak pendek. Hasanal jismi, badan beliau jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah bagus. Wa kana sya'ru laysa bijadin wala sabitin, dan rambut beliau sallallahu alaihi wasallam tidak keriting dan juga tidak lurus. Asmaral laun,
Asmaral laun jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau dari sisi bahasa artinya coklat kulitnya. Sehingga para ulama berkata, ini yang lafaz yang ini asmaral laun ini syadz. Syadz itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, perawinya cuma satu. Diragukan. Karena bertentangan dengan riwayat yang lain. Riwayat yang sebelumnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah yang lebih kuat itu disebutkan wala bil adam. Tidak coklat. Di sini disebutkan asmaral laun, coklat punya kulit. Ini kan bertentangan. Walaupun adam itu coklatnya kehitam-hitaman, asmar itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah coklatnya biasa, tidak kehitam-hitam. Tapi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalimat coklat itu sendiri membuat hadis ini bertentangan. Sehingga sebagian ulama berkata enggak, lafaz yang ini diragukan. Namun jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama lagi berkata asmaral laun di sini maksudnya bukan coklat yang kita kenal, bukan. Asmaral laun di sini putih yang kemerah-merahan. Dan begitu kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putih yang kemerah-merahan, bukan putih pucat. Bukan putih yang khalis, yang sempurna putih semua gitu enggak. Putih yang kemerah-merahan. Sehingga kelihatan mungkin sedikit coklat, kelihatan seperti itu untuk sebagian orang, tapi itu putih yang kemerah-merahan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian idza masa, sahabat Anas bin Malik berkata, kalau beliau berjalan yatakaffa, beliau berjalan itu seperti orang yang menuruni tanah yang lebih tinggi. Jadi kalau tanah datar ini normal, kalau menanjak juga orang jalan menanjak itu perlu hati-hati menunduk dikit, bukan. Tapi seperti orang yang berjalan tanah yang menurun. Bagaimana orang yang berjalan di tanah yang agak menurun jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah? Jelas tidak nunduk. Kalau nunduk bisa bergulingan. Jelas badannya akan tegap. Itu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak tergesa-gesa jelasnya, tidak lari-larian. Dan juga tidak pelan-pelan, karena ini menurun. Jadi normal jalan itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Tegap dan mantap langkah beliau. Nanti akan ada riwayat yang lain. Ustaz, ketika Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, beliau kan belum diutus sebagai nabi. Iya. Itu bagaimana menghadapi pernikahannya? Yang kedua, ada kemungkinan terima di pun salah seorang ustaz atau habib mengajarkan ketika azan pas nafas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau mencontohkan mencium dua jempolnya terus diusapkan di mata, di mata. Tidak ada penjelasannya. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah di usia 25 tahun dan diutus menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. Dan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana pernikahan beliau? Padahal jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Islam belum turun pada saat itu. Pertama, pertanyaannya yang patut kita barangkali korek-korek, pernikahannya seperti apa? Yang kedua, sahkah pernikahan tersebut sampai ketika beliau diutus menjadi nabi dan rasul? Apakah ada pernikahan ulang dan sebagainya? Jawabannya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, pernikahan itu syariat Allah Subhanahu wa taala yang ada semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam. Orang itu dipasangkan menjadi suami dan istri, kemudian tidak boleh
bercampur istri seorang dengan istri orang lain, itu memang syariat dari dulu sudah ada yang seperti itu. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu akad pernikahan walaupun di agama Nasara itu ada. Kalau kita lihat di televisi misalnya, akadnya mereka saling terima satu dengan yang tanpa wali. Tapi ada yang seperti itu. Walaupun detail-detailnya itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah berbeda, akan tetapi dari dulu sampai hari ini pernikahan itu resmi ada dengan semacam akad. Dan di zaman Rasulullah SAW, zaman orang-orang jahiliyah demikian. Ada acara pernikahan itu. Dan detailnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, dalam agama kita itu mesti ada wali, ada saksi, ada mahar. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kemudian apakah pernikahan beliau itu sah menurut agama yang turun kemudian setelah beliau berusia 40? Kemudian setelah itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, apakah pernikahan beliau diulang? Tidak. Pernikahan di zaman jahiliyah, jika suami dan istri itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah masuk Islam bersamaan, maka pernikahannya tetap disahkan walaupun itu berlangsung di zaman jahiliyah. Tidak ada istilah jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah para sahabat dulu diulang pernikahannya karena baru masuk Islam, enggak ada. Jadi langsung saja sudah selesai, langsung berjalan normal suami dan istri dari dulu dan semenjak atau setelah masuk Islam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kemudian tentang mengusap dengan jempol kedua mata dan kedua alis, wallahu taala alam, saya belajar kitab fikih sudah banyak dan tidak menemukan sama sekali riwayat yang seperti ini. Termasuk jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, kalau di kuliah syariah di Al-Azhar, di Madinah, di Mekah, Ummul Qura, di universitas-universitas internasional, di kelas universitas S1 itu mereka biasanya rata-rata mempelajari kitab Bidayatul Mujtahid fi Nihayatul Muqtasid, kitabnya Ibnu Rushd yang kita kenal sebagai Averus, kitab fikihnya. Biasanya itu 5 SKS per semester. Tiap semester itu mesti 5 SKS. Itu kitab fikih perbandingan mazhab. Segala macam khilaf dibahas di situ, dengan dalil-dalilnya, dengan sebab khilafnya, dan sekaligus yang rajih yang mana. Ibnu Rushd atau dikenal sebagai Averus itu ulama dari Eropa ketika Islam menguasai Eropa, ulama Andalus, bermadhab Maliki, tapi menulis semua pendapat-pendapat madhab di dalam kitabnya. Kemudian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kuliah syariah itu biasanya belajar hadisnya juga hadisul ahkam, hadis-hadis yang berbicara tentang hukum-hukum. Termasuk juga biasanya kalau di Ummul Qura, di Jamiah Islamiyah dan sebagainya, itu biasanya pakai Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Beliau mazhabnya mazhab Syafi'i.
Dan di situ juga ada bab tentang bagaimana adzan, bagaimana iqamah, bagaimana menjawab adzan dan bagaimana menjawab iqamah. Saya baca buku itu dan saya ajarkan sampai hari. Jadi dulu saya pelajari dan sekarang saya punya pengajian kitab Bulughul Maram. Tidak ada disebutkan hadis yang salah satu adab misalnya sunnah ketika mendengarkan asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah demikian. Dan juga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ada namanya kitab Sunanul Mahjurah. Sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh masyarakat. Sunnah yang aneh-aneh. Saya juga membaca buku tersebut dan tidak saya temukan yang seperti itu. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bagi siapa yang mendatangkan satu faedah pelajaran baru, mestinya membawakan dalil. Dalilnya mana? Di kitab apa? Supaya kita bisa sama-sama puas. Karena zaman sekarang ini zaman subhanallah, zaman semua harus ada buktinya. Semua orang harus tanda tangan, semua orang harus ini foto-foto, semua sekarang ini demikian. Video-video dan semua acara divideokan, difotokan, ini buktinya. Saya ketemu sama bapak itu, ini buktinya. Semua pakai bukti zaman sekarang. Apalagi agama yang menjadi pegangan kita sehingga kita bisa selamat di akhirat kelak. Ya paling bagus memang kita tanyakan di mana biar sama-sama kita pelajari. Wallahu taala. Ya, demikian barangkali jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang kita pelajari dari sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini membuat kita lebih dekat, lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat kita bisa lebih mengambil banyak pelajaran untuk menjadi orang yang lebih sempurna di kehidupan dunia dan mendapatkan banyak pahala di kehidupan akhirat kelak, sehingga kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.